Saudara yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta, hari Senin 25 Mei 2020. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara, hari ini Tuhan Yesus ingin mengajak kita melalui sabdanya kepada para murid, meyakinkan kita bahwa meskipun kita tercerai-berai, meskipun kita harus berpisah satu sama lain untuk menyebarkan sabda dan kasih Tuhan, tetapi Dia tetap menyertai kita. Seperti juga Bapa di surga selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, dalam sebuah kutipan disebutkan bahwa, "Percayakah kamu? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri." Kita tidak perlu khawatir Tuhan Yesus dalam kesendirian, karena kita harus saling berpisah ke tempat kita masing-masing untuk menebarkan sabda kasih Tuhan, untuk berbagi kasih bersama orang-orang di tempat kita masing-masing. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, apakah kita punya keberanian? Apakah kita tidak merasa sendirian ketika harus menyebar ke tempat kita masing-masing dan merasa tidak ada orang yang bisa kita mintai tolong? Saudara, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam mulut kita, untuk menyampaikan kabar gembira kepada setiap orang yang kita jumpai. Jadi kekhawatiran yang ada dalam diri kita harus kita kembalikan kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada saatnya kita merasa sendirian, mungkin ada saatnya kita merasa khawatir dan ketakutan dengan situasi di sekitar kita yang kadang-kadang tidak sekedar menakutkan, tapi mungkin mengancam keselamatan jiwa kita. Tetapi yakinlah dan serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka semua akan baik-baik saja. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita akan melangkah, menebarkan kabar gembira Tuhan, menebarkan kasih Tuhan dalam tindakan konkret kepada orang-orang di sekitar kita. Situasi saat ini, saudara, justru menjadi saat yang paling bagus bagi kita untuk berani bersaksi akan firman Tuhan, akan kasih Tuhan. Saat ini banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Tidak sekedar pertolongan fisik, tapi juga kekhawatiran dan kecemasan. Mari kita membagikan kekuatan Tuhan,
kekuatan firman dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, baik dengan memberikan bantuan secara fisik, makanan, dana, atau apapun, tenaga, tetapi juga bisa dalam bentuk penghiburan, menguatkan dan memotivasi. Saudara, ada banyak bentuk karya yang bisa kita buat. Tidak perlu khawatir kehabisan cara. Kalau kita langsung terjun ke masyarakat, kita pasti akan menemukan cara. Mari kita bergerak. Berkah dalam.